Artinya ketika kampanye itu programnya disampaikan tapi realisasinya nggak ada itu tidak bisa digugat begitu ya? Tidak bisa digugat, Hmm. tidak bisa digugat. Hmm. Dalam sejarah nggak ada Hmm. kampanye itu digugat, itu nggak Ya, ada. dimaknai sebagai apa sih Mas gugatan One Prestasi itu? Ini yang memproduksi PT SMK, yang digugat itu Pak Jokowi. Di satu sisi, mohon maaf, yang tadi Mas Adi sebutkan namanya tadi, itu juga belum punya mobil SMK loh itu. Ya. Nah, makanya ini standingnya apa itu kan kita juga Ya. jadi abstrak ini gugatannya begitu. Tribuners, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali kembali menyapa Anda dalam program podcast Tribun Solo. Episode kali ini kita akan mengulas seputar gugatan One Prestasi terhadap produksi mobil SMK. Seperti kita tahu, gugatan tersebut dilayangkan oleh salah seorang warga Solo yang bernama Aufa Lukmana. Nah, untuk mengulas lebih jauh tentang topik tersebut, sudah hadir bersama kita narasumber dosen hukum keperdataan dari Universitas 11 Maret Solo, yakni Dr. Dona Budi Karisma. Apa kabar, Mas Dona? Sehat, Mas Adi, alhamdulillah. Ya. Ini terkait isu tersebut ya, kemarin Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo yang jadi tergugat dalam hal ini. Nah, itu salah satu yang digencarkan adalah soal One Prestasi mobil SMK, di mana dulu sempat dipromosikan oleh Pak Jokowi ya, kala masih menjabat sebagai presiden. Nah, kalau berbicara tentang One Prestasi itu sebenarnya dimaknai sebagai apa sih, Mas? Ya, Mas Adi lama ini nggak berjumpa kita. Ya. Ya. Tiba-tiba kita bahas One Prestasi. Ya. Jadi Pak Jokowi ini di PN Solo sedang menghadapi dua persidangan ya. Yang pertama soal One Prestasi mobil SMK, yang kedua soal ijazah palsu. Yang tadi Mas Adi sampaikan soal One Prestasi ya. Memang ini pemberitaannya sudah sampai kemana-mana ya Mas Adi ya. Sampai media nasional juga. Sebenarnya One Prestasi itu apa sih gitu? Kalau dalam hukum perdata itu ya, karena bidang kami hukum perdata Mas Adi, One Prestasi itu adalah kondisi di mana salah satu pihak yang ada di dalam perjanjian itu tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan ya. Itu ada di dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Jadi konsepnya One Prestasi itu ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian itu tidak melaksanakan kewajibannya, itu dia One Prestasi. Ya. Jadi contohnya misalkan begini nih, saya pinjam uang ke Mas Adi, saya janji sama Mas Adi besok minggu depan saya lunasi ya uangnya ya, tapi ternyata nggak saya lunasi. Nah, itu One Prestasi. Kenapa? Karena saya sudah berjanji sama Mas Adi, kita sudah ada perjanjian nih, yaitu perjanjian utang piutang. Kalau saya nggak ngelunasi, maka itu saya dapat digugat One Prestasi. Itu konsepnya One Prestasi itu. Gitu. Nah, berarti dalam hal ini One Prestasi ini ada hubungannya dengan konsep perjanjian begitu ya? Iya. Jadi One Prestasi dan perjanjian itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya begini, One Prestasi itu tidak mungkin ada kalau nggak ada perjanjian. Jadi ada perjanjian dulu, ya. Di situ ada klausul hak dan kewajibannya apa. Kemudian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam perjanjian itu, maka dia One Prestasi. Jadi artinya One Prestasi itu tidak mungkin ada kalau sebelumnya tidak ada perjanjian. Ya. Sama halnya juga kebalikannya. Jadi ketika perjanjian itu tidak dilaksanakan, maka salah satu pihak itu bisa digugat One Prestasi. Jadi dua hal yang saling berkaitan. Tapi poinnya adalah yang kita underline adalah bahwa One Prestasi itu timbul karena adanya hubungan kontraktual dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, khususnya ketika salah satu pihak itu tidak melaksanakan kewajiban yang ada atau yang dituangkan di dalam perjanjian itu. Itu konsep One Prestasi begitu. Itu perjanjiannya dalam hal ini tertulis atau
Bahkan lisan pun juga sebenarnya bisa masuk kategori tersebut kalau misalkan ada pelanggaran yang menjadikan sebuah wan prestasi begitu. Iya, perjanjian sebenarnya dalam hukum perdata kita, dalam KUH perdata kita, itu menganut azas kebebasan berkontrak. Jadi bisa tertulis, bisa lisan, namun biasanya dalam konteks bisnis, itu biasanya tertulis. Dalam konteks bisnis, biasanya tertulis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk, ya bisa untuk adanya pembuktian yang lebih kuat. Kemudian kalau itu tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris, maka perjanjian itu akan lebih kuat, begitu. Tetapi umumnya ya perjanjian itu bebas, mau bisa tertulis, mau bisa lisan, itu bebas. Tapi umumnya kalau dalam konteks bisnis ya, yang dalam arti yang ada, mohon maaf, yang ada finansialnya, ada hubungan dengan keuangan, itu biasanya tertulis, gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk wan prestasi itu apa aja, Mas? Wan prestasi bentuknya itu ada tiga ya. Yang pertama, misalkan tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Jadi misalkan saya dan Mas Adi bikin perjanjian jual beli mobil misalkan, ternyata mobilnya nggak dikasihkan ke saya, atau saya nggak ngasihkan uang ke Mas Adi, maka itu wan prestasi bentuk yang pertama. Jadi tidak melaksanakan apa yang tidak memberikan apa yang sudah diperjanjikan. Yang kedua, bisa bentuk wan prestasi itu melaksanakan perjanjian, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Jadi misalkan contoh perjanjian konstruksi bangun rumah misalkan. Kita sudah sepakat nih bikin perjanjian tertulis. Mas Adi nanti kayunya kayu jati misalkan, yang tipe apa, batunya batu kali dan sebagainya, semennya, besinya yang size berapa begitu. Tapi ternyata ya dibangun rumahnya tetapi tidak sesuai spek. Nah, itu bentuk yang kedua. Jadi melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak sempurna. Bentuk wan prestasi yang ketiga itu tidak melaksanakan sama sekali. Tidak melaksanakan sama sekali. Jadi misalkan tadi pembangunan rumah, misalkan saya sudah ngasih DP ke Mas Adi, ternyata rumahnya nggak dibangun sama sekali, atau tidak melaksanakan perjanjian sama sekali. Dan yang keempat, maaf tadi bentuknya ada 4 ya. Yang 4 adalah terlambat. Ya, jadi terlambat itu bentuk wan prestasi juga. Jadi misalkan kita utang piutang nih, jangka waktunya 1 bulan, tapi ternyata lebih dari 1 bulan nggak dikembalikan, nah itu wan prestasi yang terlambat. Jadi yang jangka waktunya melebihi begitu. Nah, setelah adanya semacam pelanggaran atau bentuk-bentuk yang disebutkan tadi, terus ada gugatan wan prestasi ya, Mas ya? Ya. Nah, itu sebenarnya dimaknai sebagai apa sih, Mas, gugatan wan prestasi itu? Iya. Gugatan wan prestasi itu adalah upaya hukum yang dilakukan ya oleh salah satu pihak di dalam perjanjian yang dia itu ingin menggugat wan prestasi. Jadi misalkan ketika kita kewajiban hak kita, misalkan hak kita itu tidak dipenuhi, maka untuk mendapatkan hak kita, ya kita mengajukan upaya gugatan wan prestasi. Ya, jadi gugatan wan prestasi itu upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak apabila pihak lain itu melakukan wan prestasi. Ya, keempat bentuk itu. Nah, di sini, namun biasanya dalam konteks hukum pada umumnya, kita kan tahu biaya pengadilan itu kan mahal, kemudian prosesnya kan cukup panjang dan itu membutuhkan waktu yang lama dan sebagainya. Maka pengadilan dan kedua belah pihak biasanya itu menyelesaikan sengketanya lewat upaya non litigasi terlebih dahulu. Bisa bentuknya mediasi, ya, bisa bentuknya musyawarah mufakat dan sebagainya begitu. Ya, upaya hukum itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu hanya upaya hukum setelah mediasi dan sebagainya itu tidak bisa ditempuh atau tidak bisa ditemukan titik tengahnya. Nah, dari wan prestasi itu apa akibat hukumnya, Mas? Ya,
jadi one prestasi itu prosesnya itu ada beberapa tahapan, Mas Adi. Jadi misalkan si A itu dianggap one prestasi, itu nggak bisa langsung kita gugat. Ya, jadi ada upaya namanya somasi. Ya, jadi somasi itu kita dikasih peringatan terlebih dahulu. Setelah disomasi, ya 1 kali, 2 kali, ya 3 kali, somasi itu istilahnya tidak ada tanggapan atau tidak menemukan titik temu, maka upaya hukum selanjutnya adalah kita mengajukan gugatan one prestasi. Nah, setelah digugat misalkan selama masa proses persidangan, kemudian putusan hakim itu menyatakan bahwa si A itu one prestasi, maka akibat hukumnya si A tadi wajib untuk selain memenuhi prestasinya, ya kewajiban tadi, dia juga dikenakan biaya, ya ganti rugi, ya bunga dan denda dan sebagainya. Itu akibat hukumnya seperti itu. Jadi butuh putusan pengadilan dulu. Setelah itu digedok, punya kekuatan hukum tetap bahwa si A itu one prestasi, maka si A punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dia yang ada dalam perjanjian, ditambah akibat hukumnya ada bunga, biaya, denda, dan sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang gugatan terhadap Pak Jokowi dan juga produsen SMK ini, Mas, tanggapannya seperti apa? Ini perspektif apa dulu nih? Perspektif hukum apa? Ya, secara hukum. Ya, sebenarnya kita melihat, saya ketika melihat berita itu ya saya memaknai positif ya. Tapi itu bisa dalam gugatan one prestasi mobil SMK itu, kalau saya melihat itu bisa kita lihat 2 perspektif. Ya. Perspektif yang pertama dari sisi negara demokrasi, bahwa itu kan kita itu kan negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat case itu sebenarnya kalau kita maknai secara positif itu sebagai bentuk kritik sosial sebenarnya. Artinya begini, masyarakat itu menyampaikan kritik sosial kepada pemimpinnya. Mohon maaf, misalkan bisa dikatakan tidak memenuhi apa yang sudah disampaikan ketika menyampaikan visi misi atau kampanye dan sebagainya. Ketika misalkan akan membawa SMK menjadi mobil nasional ya, tapi ternyata itu tidak dilaksanakan, itu sebenarnya bentuk kritik sosial gitu ya. Jadi menurut saya ya itu sah-sah saja sebagai warga negara yang kita itu menjunjung tinggi demokrasi dan sebagainya, hak asasi dan sebagainya ya. Tetapi kalau dari perspektif hukum perdata ya, saya melihat bahwa itu tidak tepat begitu. Kenapa kok tidak tepat? Karena kalau kita lihat kronologisnya ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi ya ketika menyampaikan bahwa mobil SMK itu akan menjadi mobil nasional, akan diproduksi massal dan sebagainya, itu tuh adalah janji politik ya. Janji politik. Dan janji politik itu beda dengan janji atau dalam hukum perjanjian yang ada di dalam hukum perdata. Ya. Karakteristiknya beda, nature-nya itu sudah beda. Dan janji politik itu karena tidak ada hubungan kontraktual, maka itu tidak bisa digugat one prestasi begitu. Jadi kalau kami melihat itu upaya hukum yang tidak tepat. Walaupun sisi positifnya ya, itu sebagai bentuk kritik sosial masyarakat kepada pemerintah sih sebenarnya. Disebutkan bahwa pernyataan Pak Jokowi ketika mempromosikan SMK itu dimaknai sebagai janji politik. Nah, apakah janji itu juga masuk dalam kategori janji yang dalam hal ini untuk hukum perdata, Mas? Ya, janji politik itu beda dengan janji dalam hubungan hukum keperdataan. Ya. Jadi janji politik itu tidak sama dengan janji tadi yang kita sampaikan tadi di awal ya. Janji dalam konteks hubungan hukum keperdataan. Itu nature-nya beda. Janji politik contohnya misalkan Mas Adi besok
ya, mau ketika kampanye calon bupati, Mas Adi bilang biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, sembako sebagainya gratis ya. Tetapi ketika visi misi itu, kampanye itu yang disampaikan Mas Adi tadi itu tidak Mas Adi penuhi ketika Mas Adi ternyata terpilih jadi bupati, ya itu tidak bisa digugat Dewan Prestasi karena itu janji kampanye, janji apa ya? Bukan janji ya sebenarnya. Ya bisa dikatakan itu janji, tetapi beda, bukan janji dalam konteks hubungan hukum keperdataan yang tadi kita diskusikan tadi di awal. Ya. Beda kalau misalkan ya perjanjian yang ada di dalam hukum keperdataan ya itu ada hubungan kontraktualnya. Jadi misalkan ya Mas Adi bikin perjanjian dengan saya, kita bikin perjanjian utang piutang, ya. Itu hubungan hukum kontraktual. Saya dan Mas Adi itu terikat dalam hubungan hukum kontraktual, hukum keperdataan. Kalau misalkan salah satu dari kita tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, maka itu Dewan Prestasi. Tapi ketika Mas Adi menstatement ketika kampanye, saya akan begini, saya akan ngasih ini, ngasih itu, ternyata itu tidak dilakukan ketika kampanye, ketika terpilih jadi bupati misalkan, ya itu tidak mengikat ya, walaupun mungkin secara moral itu ini ya menjadi apa istilahnya bisa dianggap bagi masyarakat itu sebuah janji ya secara moral ya. Tetapi kalau secara hukum keperdataan kita tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada hubungan kontraktual. Karena ya itu kampanye visi misi ya. Visi misi gitu. Artinya ketika kampanye itu programnya disampaikan tapi realisasinya nggak ada itu tidak bisa digugat begitu ya? Tidak bisa digugat, tidak bisa digugat. Dalam sejarah nggak ada kampanye itu digugat, itu nggak ada. Kalau misalkan kampanye itu bisa digugat Dewan Prestasi ya, itu banyak itu anggota dewan, bupati dan sebagainya. Itu yang digugat semua itu, Mas Adi itu. Tapi memang itu beda, nature-nya itu sudah dua jenis itu hanya penyampaian visi misi penyampaian visi misi. Kecuali kalau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan seorang bupati menyampaikan misalkan kontrak kinerja misalkan. Yang tanda tangan siapa misalnya? Tanda tangan adalah rakyat, diwakili oleh siapa? Mungkin bisa, kalau itu misalkan bisa dituangkan dalam sebuah akta perjanjian, maka itu bisa menjadi hubungan kontraktual. Tapi kalau itu hanya kampanye visi misi, statement itu tidak ada hubungan hukum kontraktual. Apalagi dalam hal ini posisi ini operasional SMK sudah oleh produsen mereka sendiri ya, bukan menjadi tanggung jawab Pak Jokowi dalam hal ini ya setelah. Yang memproduksi itu kan PT SMK ya, PT SMK ya. Makanya kalau kita lihat ya ini hubungan hukumnya juga jadi tidak jelas itu. Kalau saya lihat kronologis case ini itu ini yang memproduksi PT SMK yang digugat itu Pak Jokowi. Di satu sisi, mohon maaf, yang tadi Mas Adi sebutkan namanya tadi, itu juga belum punya mobil SMK loh itu. Ya, makanya ini legal standing-nya apa itu kan kita juga jadi abstrak ini gugatannya begitu. Nah, terkait dengan legal standing itu tadi, sebenarnya bisa nggak sih untuk penggugatnya itu untuk melayangkan gugatan tersebut? Ya. Untuk kita mengajukan gugatan itu satu, kita punya legal standing ya. Kita ini legal standing-nya sebagai apa ya. Apakah kita sebagai pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian itu atau tidak ya. Kalau misalkan kita tidak punya legal standing, kita nggak bisa menjadi penggugat dalam sebuah hubungan hukum gitu. Nggak bisa. Kemudian dilihat juga yang kedua adalah legal relation-nya, hubungan hukumnya apa? Si calon konsumen tadi yang Mas
Adi sebutkan tadi, itu kan dia masih calon konsumen. Iya. Ya. Dia juga tidak punya hubungan hukum langsung dengan Pak Jokowi, ya. Sehingga dia tidak punya hubungan hukum, kemudian atas dasar legal standing apa, ya, dia mengajukan gugatan begitu. Karena tadi saya ulangi ya, dia hanya calon konsumen, dia belum beli mobil itu, ya, dan dia juga tidak ada hubungan langsung dengan Pak Jokowi. Karena dia masih calon konsumen, dia juga tidak punya hubungan langsung dengan PT SMK, sehingga dia tidak punya legal standing dan hubungan hukum dengan pihak-pihak tadi. Tapi seandainya ini sudah jadi sudah jadi konsumen dan sudah mendapatkan produknya, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan itu, apakah sudah masuk kategori punya legal standing, Mas, semacam itu? Dia sudah beli ya, misalkan dia sudah beli, kemudian sudah menerima barangnya, tapi ternyata mungkin spesifikasinya atau kualitasnya tidak sesuai dengan yang dipromosikan begitu. Bagaimana? Katakanlah ini di case yang berbeda konteks di konteks yang berbeda, misalkan kita sebagai konsumen sudah beli mobilnya, kemudian mobilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di iklan misalkan, atau di spesifikasi mobil itu, maka kita gugatnya pun itu bukan gugat ke Pak Jokowi loh, karena nggak punya legal standing. Apa hubungan hukumnya Pak spesifikasi mobil itu dengan Pak Jokowi gitu. Maka kalau misalkan kita mau gugat ya, apabila dalam konteks tidak sesuai dengan spek tadi, kita sudah jadi konsumen, maka kita gugatnya ke PT yang memproduksi mobil itu, yaitu PT SMK, sehingga gugatannya itu nanti tidak obscurable. Gugatannya nanti jadi tidak jelas. Jadi gugatannya ya dengan produsen mobilnya, bukan dengan Pak Jokowinya ini. Makanya ini hubungan hukumnya apa begitu kan, jadi bahan diskusi teman-teman begitu. Nah, terakhir Mas, dari gugatan SMK itu, One Prestasi itu, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil, Mas? Ya banyak ya yang bisa kita ambil kalau kita ngikuti berita ini. Ini jadi topik ketika setiap saya ngisi kuliah tentang hukum perjanjian, hukum kontrak, itu saya selalu menjadi bahan topik diskusi ya, baik di level S1 dan S2 ya. Yang pertama begini, memang kalau kita maknai itu sebenarnya kalau kita maknai secara positif, itu sebenarnya bentuk kritik sosial, Mas Adi. Maka ketika kita menjadi kepala negara, kita menjadi pemimpin ya, baik di level bupati, gubernur, presiden, menteri dan sebagainya, bahkan di tingkat kepala desa ya. Visi misi itu harus jelas. Visi misi itu harus bisa memang sesuatu yang bisa kita laksanakan ya. Sehingga ketika misalkan itu tidak bisa kita laksanakan, ya itu menjadi kritik sosial gitu. Ya. Kemudian yang kedua ya, ketika masyarakat itu menyampaikan kritik sosial itu dengan mekanisme yang tepat begitu. Jadi misalkan ketika mengkritik bahwa SMK itu ternyata tidak menjadi mobil nasional misalkan, tidak jadi diproduksi massal, maka seharusnya gugatannya bukan gugatan One Prestasi gitu ya. Masyarakat bisa menyampaikan kritik itu melalui anggota dewan, melalui media, tetapi dengan mekanisme hukum yang pada tempatnya, bukan salah tempat. Kalau yang ini pandangan kami ini salah tempat. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kontraktual antara Pak Jokowi dengan calon konsumen mobil SMK tadi begitu. Ya, itu poin penting saya begitu, Mas Adi. Artinya memang karena posisinya masih belum sebagai konsumen, baru berencana, jadi tidak kuat begitu ya posisinya. Iya, tidak kuat. Dan yang ketiga, janji politik itu tidak sama ya dengan janji yang ada di dalam hukum perjanjian dalam konteks hubungan hukum keperdataan ya. Itu poin pentingnya begitu. Jadi kalau kita janji-janji politik itu ternyata kita digugat One Prestasi, itu
maknanya beda. Ya. Itu bukan janji yang ada di dalam hukum perdata, begitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Luna untuk penjelasan dan pemaparannya, memberikan banyak insight baru, terutama buat kita yang mungkin selama ini masih belum memahami betul seperti apa sih gugatan One Prestasi dan hal-hal yang ada di dalamnya begitu. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama Dr. Dona Budi Karisma dari Universitas 11 Maret Solo. Semoga memberikan banyak pemahaman baru untuk kita semua. Kita pamit, sampai jumpa di episode podcast Tribun Solo berikutnya. Saya Putra Dipangit, pamit. Mas Budi Dona Karisma, pamit. Terima kasih.